Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah berkenan mengumpulkan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita kelak bersama-sama di surga Firdaus. Allahumma amin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Teriring doa mudah-mudahan sehat jasmaninya. Allahumma amin. Sehat rohaninya. Amin. Sehat ekonominya. Amin. Barokah keluarganya. Amin. Lancar usahanya. Apa itu kebaikan dunia dan akhirat? Siapa mereka orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Apa saja ciri mereka? Bagaimana indikatornya? Dan harus seperti apa kita hidup di dunia ini? Apakah mereka yang berlimpah dengan harta? Apakah mereka yang berlimpah dengan bintang, gelar, jabatan yang jabatannya tinggi? Sebab Fir'aun pada raja pada zamannya menguasai kekuasaannya dari timur sampai barat. Tapi Fir'aun seorang raja yang mengaku ana rabbukumul a'la. Saking kuasanya Fir'aun, banyak negeri yang ditaklukkan sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi jabatan itu ternyata tidak ada faedahnya, tidak ada kemanfaatannya di hadapan Allah, karena jabatan itu tidak didasari dengan iman dan takwa. Berbeda dengan jabatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Sehingga Bapak Ibu, sejahtera itu tidak hanya dinilai jabatannya yang tinggi. Sebab kalau hanya jabatannya yang tinggi, maka tentu Fir'aun ada di barisan surga. Tapi Fir'aun ada di dasar neraka. Apakah yang dimaksud sejahtera dalam Islam mereka yang berharta banyak? Uang emas, dirham, dinar, peraknya bertumpuk. Bahkan sampai punya ruangan khusus. Berapa kilo tadi? 74 kilo. Dengan emasnya ke dalam kita tuh 50 kilo masih bojok. Apa belum malah gitu? Karena saksa kayak iya. Seandainya harta yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah, tentu Qarun yang ada di barisan surga. Kenapa? Qarun Bapak Ibu hartanya berlimpah ruah. Dikisahkan dalam Quran surat Al-Qasas, surat nomor Al-Qasas, bahwasanya dalam setiap pekannya Qarun itu pamer. Qarun itu apa? Pamer. Seminggu sepisah dia Qarun pamer. Qarun punya rumah, punya gudang-gudang yang isinya emas, dinar, dirham, ditumpuk di gudang-gudang miliknya Qarun. Berangkas-berangkasnya Qarun. Gudang Qarun saking besar-besar gudangnya, digembok dengan gembok yang besar, gembok itu dikunci. Setiap minggu kuncinya dikumpulkan dari seluruh gudang. Lalu digotong kunci-kunci itu, dimasukkan kotak-kotak yang sangat banyak, digotong oleh orang-orang yang tinggi, besar, kuat, bolong puluh. Yang pintar Bapak Ibu? Kira-kira Qarun dia sugih atau sugih banget? Maka dalam Al-Quran surat Al-Qasas itu ada orang-orang munafik itu mengatakan, sungguh Qarun mendapatkan derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Tuhannya. Sebab
kan, apalagi ini akhir pekan, istilah weekend apa kita apalagi weekend. Ya kan weekend apa betul? Iya. Siapa mereka? Yaitu yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Quran surat Allah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dari kamu sekalian orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Diangkat kemuliaannya oleh Allah. Ini tanda yang pertama, sejahtera dalam ilmu. Tidak mudah puas dengan ilmu yang dimiliki. Senantiasa kepengen ngaji, baik secara offline maupun online. Tanya kepada pengurus PCM-nya, tanya kepada pengurus ranting Muhammadiyah maupun Aisyahnya. Yuk, pengajiannya sih kapan maning yuk? Kak, ngajinya ngaji apa sih yuk? Tempatnya nang pundi? Nah ini. Senantiasa orang yang diberkahi hidupnya itu harus dengan ilmu. Menurut Imam Syafi'i, tanda orang yang ilmunya itu berkah adalah orang yang apabila sudah mendengar ilmu tersebut sebanyak 10 kali, dia mendengar ke-11 kalinya itu tetap bahagia, tetap senang, tetap gembira, seolah-olah baru pertama kali mendengar. Orang juga aduh bisa. Sini kultum sama kae. Taiwannya paling teriak piye begitu sampai tangan bok. Menurut Imam Syafi'i, orang tanda berkah barokah ilmunya apabila dia mendengarkan ilmu meskipun sudah mendengar sebanyak 10 kali dengan narasi yang sama, ilmu yang sama, bahasanya sama, dia mendengar ke-11-nya, dia tetap gembira seolah-olah baru pertama kali mendengar. Ini Imam Syafi'i. Namanya pengikut Imam Syafi'i. Bagiku belum seneng wani. Aja dia ngaji sini sampai anu paling yang bahasa kae. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi rata-rata angel apa angel? Angel. Kok ngaku pelakune?
alasan sibuk, alasan orang anak waktu, kakek alasan dong lagi musim terang panas-panas, dong lagi hujan ini betul panas jadi kepanasan, ngaji hujan jadi hujanan. Terus kapan ngaji awan jadi sibuk, ngaji wengi jadi ini persis jawaban itu. Supatis ngajian subuh arep kuntu masjid ampun subuhan kuntu mempat takmir ngantuk atis-atis dispening badi ya wis bar maghrib aja bar maghrib ngelih ya wis bar isya aja bar isya ya kuwe dene. Terus kapan ngajine? Padahal apa al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazidu fi ta'at, naik karena apa? Disiram dengan ketaatan. Disiram makanya ada istilah siraman rohani dan siraman jasmani. Lengkap banget kita saya dengar ana siraman rohani ini, ana siraman jasmani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah untuk para donatur dan segenap yang mengonsumsi. Allahumma Amin. Sehingga jangan ada alasan sibuk, manfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Sebab segala sesuatu butuh ilmu. Siapa yang ingin kebaikan dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Ternak ada ilmunya, tani ada ilmunya, dagang ada ilmunya, jadi guru ada ilmunya, jadi pengusaha ada ilmunya, jadi ibu rumah tangga, jadi suami juga ada ilmunya. Masak konten ilmunya nama betul? Konten di berapa kayak di sisi teleponnya, di berapa kudu digeprek apa derajat mereka pakna. Konten ilmunya? Sembarangan berakul bro. Pasti kemambang orang genah mantek. Siapa yang ingin kebaikan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus menuntut ilmu. Sholat ada ilmunya, zikir ada ilmunya, baca Quran ada ilmunya, bermajlis ada ilmunya, bertetangga ada ilmunya. Wa man aradahuma, siapa yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Ini yang pertama, berkah atau sejahtera dalam ilmu. Berarti panjenengan ini pun termasuk dalam tiang ingkang insya Allah dikategorikan Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Allahumma Amin. sebab meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu juga manfaatkan dari program Majlis Dikdasmen Gumelar ini. Selisir dari dikunjungi tetangga kerabat di desa, di gerubul, dimanapun. Untuk apa? Untuk mendata ATS anak-anak yang tidak sekolah. Ibu ini nanti bapak kalau menemukan anak tersebut daftarkan ke pajak. Ini yang pertama. Yang kedua, sejahtera dalam ibadah. Nama Bapak Ibu? Sejahtera dalam ibadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa maknanya Bapak Ibu? Orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bukan hanya dilihat dari jabatannya, bukan hanya dilihat dari bintangnya. Apalagi jenengan berlatih mata geges, bintangnya orang tentu, tapi bintangnya 17. Bintang 7. Oh, bintang 7.
mendapatkan sejahtera saking Gusti Allah, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Allahumma Amin. Kenapa? Hakikat penciptaan kita memang untuk beribadah. Ibadah itu tidak lama Bapak Ibu, dibanding nanti kita akan menikmatinya. Ibadah kita itu hanya sepanjang usia kita. Hanya sepanjang apa? Kalau usia kita, mohon maaf Sewu, hanya sampai besok, berarti ibadah kita itu hanya sampai besok. Sangat pendek kita itu beribadah kepada Allah. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kamu kadang Sewu, tang desa niku, tapi sanes teng desa mriki. Teng desa niku kadang nek wonten tiyang niku pensiunan, tapi senajan ora arek masjid apa mboten urun rawuh teng majelis taklim, tapi tiyang niku Sewu apa-apana. Duwite akeh, sertifikat tanahe akeh, emase akeh, anake akeh, bojone itu disebut orang sukses menurut orang-orang awam. Aduh, kayak kemarin teman maju dua apa-apa, kalau tidur udah wani pancing tong, masuk mancing, awan mancing, sore mancing. Jarang beribadah, tapi dikatakan oleh orang awam, oh itu orang sukses kan. Pak Jokowi karunia nih Gusti Allah kan. Sebagaimana tetangganya Korun yang menyampaikan ke Korun demikian itu Korun sampai ke hujan oleh kanugerah saking Gusti Allah. Padahal Korun bukan Korun ibadah. Ini namanya istidraj, dibiarkan oleh Allah di dunia, kelak di akhirat menjadi azab oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi beda. Ada orang masya Allah maju dina maju tambah tua, duit ora tahu duit, ambekan Senin Kemis, tapi sregep maring masjid. Urung adzan wis nang jero masjid. Wonten teng mriki. Wah, ini jenengan piyok banget kowe Mas. Sregep maring masjid. Allahumma Amin. tapi jarang orang awam mengatakan sukses, sejahtera dalam pandangan sejarah. Kenapa? Sebab yang diukur ekonominya. Padahal dalam Al-Quran memang sudah dipetak-petak ada orang yang demikian kondisinya. Sebagaimana siapa? Bilal bin Rabah, budak dia, mantan budak dari Habasyi. Tapi apa? Dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi kita tidak bisa memandang sejahtera dalam pandangan Islam itu hanya dari harta dan jabatan. Sebab apa? Ibadah adalah yang nanti pertama kali kelak akan dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Hati dan apa? Amal. Oleh karena itu, mari kita niatkan ibadah siapa? Ibadah adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya makna ibadah. Masak bisa jadi ibadah. Sing penting syaratnya apa? Sing penting syaratnya sederenge masak panjenengan ucap bismillah. Dan niati innamal a'malu bin Niat.
susi karo kesuk. Ayo piye bocah wis gede lan pengertiane, kok ya biyen tangi dasik melu tangi apa priwe malah melu ramane turu bae. Malah ramane sewaktu ngerti apa-apa itu bukain. Gitu mboten? Sering banget to niku. Ya ngene iku. Monggo istighfar, Bu. Astagfirullah. Praktek mangke sonten ajeng masak nggih sonten dengan donga. Bismillahirrahmanirrahim. Colokna ajak lalen diceklekna. Colokna tok namanya napon. Luar mata makanya bolo dibuka kasih beras. Glundung. Nanti kata niku, Bu. Kue meregani karo sunau di masa. Apa pas dicolokna ketumpul HP-an? Wonten Pak Bapak ini ibune sing HP-an dhewe wonten Pak. Oh, nggih. TikTokan, Pak. Jangan lupa ibu-ibu, bunda-bunda silakan dicekot ayo. Isinya rada kuning, orang tahu cekot mendadak pulang kerajaan kok. Kok ada niku, Bu? Nah, wes iki tempaten kanggo jibril kaya. Jibril kabeh. Ini yang kedua, ibadah. Ibadah yang paling pokok apa? Salat. Apa Bapak Ibu? Salat. Besok ada penduduk neraka namanya neraka Syaqar. Para penghuni surga itu apa? Diberi kesempatan untuk bisa ngobrol. Maka ditanya oleh penduduk surga terhadap penduduk neraka Syaqar. Wahai penduduk neraka Syaqar, kenapa kau ada di dalam neraka Syaqar? Padahal ada surga yang luas seluas langit dan bumi. Indah, wangi, harum baunya. Maka penduduk neraka Syaqar menjawab, lam naku minal musallin, sebab kami ora gelem pada sol. Mulane keluarga sholat kabeh seneng. Bapake sholat, ibune sholat, anake sholat, mantune sholat, putune sholat, tanggane sholat. Alhamdulillah. Yang ketiga, jangan orang sampai saya jam lain, pulau terjadi, cakuate. Orang yang terjadi capek. Sejahtera dalam apa Bapak Ibu? Rezeki yang halal. Rizki yang Halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tanda orang tersebut dikarunia kesejahteraan oleh Allah dunia dan akhirat adalah mengusahakan mengikhtiarkan segala yang dikonsumsi halalan thayyiban. Apa? Halal. Sebab apa? Makanan minuman yang dimakan akan menjadi nutrisi, menegakkan tubuh, mendetakkan jantung, jantung berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuh untuk digunakan dapat beribadah kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, niki nek panjenengan ibune nggih, Bu, bapak kajeng pangkat mode, pas ibune salin kali bapake, panjenengan ibune kali napa nggih sanjang. Pak, kula kali lare-lare niki saged nahan ngelih kali ngelak, tapi mboten saged nahan panase geni neraka angger bapake kondur bekto rezeki sing mboten halal. Mugi-mugi bapake kerjane sing lancar, halal berkah barokah, selamat waras, salin kecut astone bapake. Wah. Pertanyaannya, bapake ngerajar tindak ibune salin mboten, Pak? Halo, Bu. Jenengan cokan salin kali bapake mboten? Ya. Padahal saling yang SD
Bapaknya jadi kesalimin. Pak, sedelahnya tindak salimin. Coba bayangkan, Masya Allah, mulai besok pagi Muhammadiyah Aisyah budayakan demikian. Sadar betul? Cak niku nggih. Bapaknya jermangkat, hidupnya seseorang dunia dan akhirat karena rezeki yang halal membentuk keluarga harmonis, keluarga nopo? Harmonis. Apa ikhtiar keluarga harmonis? Keluarga yang dijauhi oleh jin jasin, jin yang berusaha memecah belah suami dengan istrinya. Salah satu bentuk keluarga harmonis ikhtiarnya adalah apa, Bapak Ibu? Salah satu sunnah yang sering ditinggalkan atau disepelekan, seorang istri menemani makan suaminya. Pak, bapaknya beneran, halo. Angger bapaknya segar, ibunya dipun aturi kan rencang. Malah dipun botakan, Pak, ajendal seniki napa mungkin? Siki omah. Secendong apa rong centong anu, Pak? Ya rong centong yang nage mandat kesel. Lah kowe kaya enak ora petene. Nah, barang ari kowe besok makan jenengan mundhut toyane, lah katusipun jenengan nunggu kali mriksani pasuryane bapake. Ya. Bapake kene mah jenengan nunggoni karo decek cerita ya halo Pak. Moga-moga keselen bapake dadi ibadah ya Pak. Allahumma kuwe rencangi kulo sewu rencangi bapake dahar niku diparingi ganjaran kang Gusti Allah kados dene ibadah sanesipun. Terus ibadah niku boten namung salat, boten namung zikir, boten namung tadarus Al-Qur'an. Seorang istri menemani suaminya makan itu juga ibadah. Senang boten? Bahkan dalam hadis dhaif, hadisnya tapi dhaif. Itu seorang istri yang menemani makan suaminya itu mendapatkan pahala sholat sunnah 30 rakaat. Wah, tapi hadis dhaif ini. Jangan bayangkan dengan sholat 30 rakaat kesel boten. Paling boten jenengan saged ngrencani itu diparingi ganjaran kang Gusti Allah pas ngrencani bapak. Enteng apa abot? Terus ngobot gitu. Jenengan sering ngrencani dahar, Pak? Menjadikan apa? Keluarga harmonis. Keluarga harmonis itu bagaimana? Diawali dari makan bersama. Demikian dari pas pengantinannya sepiring berdua. Sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau romantis apa mirip? Sama makan sepiring berdua bayar. Romantis. Allahumma. Masalahnya ibu dan bakti mas, anggar sepiring berdua yang nambah 10 kan bapaknya wis 5. Iya, sebab apa? Rasulullah dengan istrinya itu terkadang itu gelas saja itu bersama. Aisyah itu pernah meminum gelas di saking bekasnya Kanjeng Nabi nanti tunjuk saking bekasnya bibirnya Aisyah. Jangan tahu selingkuh Pak Bu? Pak, kamu bentorna berarti Pak bekas aku. Yang eman-eman apa romantis? Emang bedanya
situ disebutkan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Tanpa apa? Senang apa badan? Yang sabar itu ternyata sabar itu masuk kategori tanda orang itu akan dianugerahi bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sebab dalam hidup ini tidak selamanya siang, kadang ada malamnya. Jalan yang kita tempuh tidak selamanya lurus, kadang ada beloknya. Tidak selamanya nyaman, kadang banyak lubangnya, kadang banyak gangguan jalannya. Gini apa badan? Langit kadang tidak selalu cerah, kadang ada badainya. Sebagaimana tawa berpasangan dengan tangis, sebagaimana hidup berpasangan dengan mati. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji amal kita yang terbaik. Amal yang terbaik ketika terkena musibah tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ketika kita terkena musibah kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ditambahi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Jurni fi musibati wa aslih li khairan minha. Itu artinya indah sekali Bapak Ibu. Allahumma jurni, ya Allah berikanlah pahala fi musibati, atas musibah yang menimpaku ini. Wa aslih li khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik. Jangan sendiri hilang dua, sendiri diganti lebih. Jangan pitiknya hilang dua, mengkau pitiknya diganti lebih. Jangan bojone hilang, golek disip aja langsung dong. Golek disip kok dong, mengkau diganti bojo lebih. Orang tentu. Sing baik disyukuri alhamdulillah. Ayah lumayan. Bis batire pirang tahun ibadah kalau Gusti Allah. Gina mboten? Ibu, sabar dalam 3 hal. Sabar dalam berapa? 3 hal. 1, sabar dalam taat. Sabar dalam apa? Taat ibadah. Ibadah perlu sabar apa mboten? Perlu. Salat sabar apa mboten? Sabar. Buka imamnya urung ruku ya, jangan ampun rukuin. Siapa yang mendahului imam, maka kelak di padang mahsyar akan diganti kepalanya menjadi kepala himar. Kepala apa? Himar. Keledai. Bulan sudah katakan imamnya imamnya takbir, urung takbir. Jangan apa dalam kondangan. Imamnya sih banget terus imam deh. Salah ketinggalan kayak malah kan. Nah, ampun. Jangan bawa kesuan kayak apa karo imam, tapi begitu waladhdallin. Boten bareng kamu kesu waladhdallin. Amin. Cepetan terus sukses. Perlu sabar boten? Ngaji sabar apa mboten? Anak sampang semutan, bayoke, bengkek, sirahe, umat ripate, ngantuk. Nah akhir sih, ya mending ngantuk daripada kada dewek tapi ngantuk melek juga bahaya. Jadi apa dia kena. Ya, dia tegur untuk naus. Alhamdulillah. Lalu sabar, ibadah terus.
Sing penting rezeki halal, sing penting ora apa-apa, sing penting lancar berkah. Daripada haram tapi cilik. Boten. Haram wis cilik karena ya rugine dunia akhirat. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih berhak kepadanya. Jadi ibu mboten usah ngomor-ngomori. Ampun ngantos kados iki butuh mriku-mriku tebing serang nggunakan masih kandian. Allahumma amin. Sampai mana tadi? Termasuk yang keempat, sabar kepada pasangan. Apa Bapak Ibu? Oh, yang ketiga ya, sabar dalam musibah. Apa? Yang ketiga sabar dalam musibah, yang keempat sabar kepada pasangan. Setiap musibah yang diterima oleh seorang muslim, kemudian dia bersabar, maka dia berfungsi sebagai kafarat atau penebus dosa atau pengangkat derajat. Jenengan deparingi puyeng boten Rasulullah, deparingi puyeng esuk-esuk boten Rasulullah dugi sonten niku Allah paring ganjaran diampuni dosane jenengan. Syaratnya aja Rasulullah. Deparingi lara utuh esuk sore-sore dalune tumbas obat boten Rasulullah jenengan dugi esuk niku Gusti Allah paring ganjaran berupa apa? Diampuni dosa-dosanya. Syaratnya boten apa? Angel. Apa nek dompetnya sing lara. Rasulullah lu boten. Kuwi tandane gampang asal wong mbiyen. Lara tu luwingan siji. Mandek puyeng luwingan loro. Ora duwe duit luwingan 5. Kalau bodoh dalam set. Kemudian tapi sedikit boten-boten nggih. Luwingan malah ya. Padahal itu obat segala obat jangan demikian. Ora duwe duit luwingan. Sejahtera dalam syukur. Sejahtera dalam apa? Syukur. Oh iya, tadi belum disampaikan ya. Sabar kepada pasangan itu disampaikan dalam kitab Uqul Zaid. Man sabara ala su'i khuluqi imraatihi. Siapakah seorang suami yang sabar kepada kelakuan istrinya, kelakuannya, tabiatnya, kekurangannya, sabar. Kadang kan pasangan butuh sabar apa boten? Perintah ngalor lakune, perintah ngetan lakune, kon ngomong meneng baik, kon meneng ngomong boten ngoten niku. Bapaknya serba salah. Ibunya lagi ngomong, bapaknya meneng. Dadi wong karo wong ngomong dari wong apa meneng baik. Kene bapaknya meli ngomong salah boten? Dadi wong karo lagi wong ngomong dari wong apa aja ngomong. Ngomong salah jawab. Mulane bapaknya suka meneng ya, suka tidak lupa ya. Jadi gak lupa salah boten Pak? Salah. Jadi gak lupa tetap salah, Masya Allah. Istighfar enggak Bu? Ya ibunya. Man sabara ala su'i khuluqi imraatihi. Siapa seorang suami sabar kepada istrinya, atau Allahu minal ajri misla ma atau Ayyub alaihissalam ala badaihi, maka suami tersebut akan diberi pahala sebagai
Berarti nyong kaya. Hadisnya memang kaya kue hadisnya. Aku malah apa sih gak sampai. Terakhir, sejahtera dalam syukur, nama Bu? Sejahtera dalam syukur. Quran surat Ibrahim ayat 7 lain syakartum la azidannakum wa la kafartum illa 'adaban syadid. Inna 'adaban syadid. Bapak Ibu sama Allah, hati itu yang menentukan senang atau tidak, bahagia atau tidak. Maka tanda orang bahagia dunia dan akhirat menurut Al-Quran salah satunya adalah penafsiran para ulama, orang yang dianugerahi syukur. Tanda dari syukur qanaah. Apa Bu? Qanaah sih apa nih Pak? Iman. Jadi kan paling ngomong mawon itu alhamdulillah. Merasa cukup, merasa apa Bu? Paling sedikit 200.000 cukup, 100.000 cukup, 50.000 cukup, 15.000 cukup buat tuku uyah karo cukup. Sambel uyah karo terasi yang seminggu. Yang saya temennya Mas sambel uyah ya ngomong 15.000 buat tuku uyah ya. Rukun syukur ada 3 ini terakhir. 3 rukun syukur apa Bu? 1, meyakini nikmat itu datang dari Allah. Jadi di paling kita bapakan apa deh? Konten nikmat sampai rezeki saya restoran itu eling karo Gusti